Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita sampai pada uji kompetensi ya. Akan kita bahas. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Ini adalah uji kompetensi dari bab 4. Oke, kita langsung saja bahas. Mulai nomor 1. Yang dimaksud dengan komputer itu apa? Komputer. Compute sendiri menghitung, tapi komputer apa? Media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya. Nah, ini bukan ini ya, bukan definisi komputer, ini jaringan komputer kalau ini media ya. Jaringan komputer. Jaringan komputer. Disiplin ilmu yang mempelajari transformasi kata berlambang yaitu data maupun informasi dalam mesin berbasis komputansi. Bukan ya. Transformasi fakta berlambang. Ya ini intinya kata berlambang itu kayak membentuk kata digitalnya ya. Simbol-simbol digitalnya. Nah, disiplin ilmunya sendiri istilahnya apa? Pak Alimis ya. Yang jelas bukan definisi komputer ini ya. Suatu alat elektronik yang menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan untuk saling berkomunikasi. Ini bukan hanya komputer, radio dan televisi pun iya ya. Transmisi sinyal listrik itu bukan hanya komputer, bisa radio, TV ya, bukan hanya komputer, walaupun komputer juga bisa. Suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, ya input bisa ketikan, ya bisa suara, bisa dari barcode, bisa dari apapun, sensor-sensor, ya, memproses input tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dari sensor itu diproses, kayak tempat parkir gitu, ada mobil, ya begitu sudah bayar pintu buka, mobil lewat pintu nutup lagi, itu adalah input lalu diproses, ya. Ya, menyimpan perintah-perintah dan pengolahannya serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ya, bukan hanya informasi, output juga bisa dalam perintah. Ya, perintah untuk membuka atau menutup pintu misalnya dalam parkiran gitu yang Pak Li contohkan. Jadi itu yang dimaksud dengan komputer. Dia menerima input, memproses lalu memberi output, sama dengan otak kita. Kita nyentuh ya sesuatu, mungkin nyentuh kopi ini. Satu gelas kopi ini disentuh kok panas, lah memerintahkan tangan untuk segera tidak lama-lama nyentuhnya seperti itu ya. Nah, itu fungsi komputer itu ya sama dengan otak kita. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan tabel berikut yang dimaksud fungsi dari sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah software yang menjembatani antara hardware dan software dan antara hardware dan intinya keseluruhan ya hardware dan software, sistem yang mengatur, semua sistem yang mengatur komputer itu namanya sistem operasi ya. Nah, kita baca satu-satu aja mana kata-kata yang paling enak ini. Mengontrol fungsi perangkat keras meliputi CPU, hard disk, perangkat keras lainnya dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Nah inilah OS ya, operating system. Ini yang benar. Jadi dia mengontrol antar software, mengontrol software dengan perangkat keras. Nah itu. Nah, bikin kalimatnya gini gampang-gampang susah ya. Memungkinkan sebuah program atau aplikasi dapat berjalan ditampilkan pada pengguna yang menggunakan piranti komputer. Kurang bagus sih ini. Sebagai penghubung antara perangkat keras dan dapat menampilkan terus hanya bukan hanya grafis ya. Memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer, menjalankan satu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses itu, bukan itu juga ya. Itu kayak sistem password itu. Oke, lanjut aja. Yang termasuk dalam perangkat keras atau keluaran adalah scanner, joystick, keyboard. Yang termasuk dalam perangkat keras keluaran loh, ini keluaran bukan inputan ya. Kalau ini inputan ya jelas bukan. Hard disk itu penyimpanan ya, mungkin keluaran oke.
Ya, ini penyimpanan sih, ini penyimpanan. Ya. Monitor, printer, speaker, plotter. Nah, ini kelompok 3 ini kelihatannya. Joystick, scanner. Oh, scanner bukan. Joystick inputan jelas. RAM jelas kelompok 3. Ya. Kelompok 3 keluaran. Di sini adalah input. Monitor, printer ini, RAM ini penyimpanan juga ini ya. Oh, mainboard bukan. Kita lanjut aja deh. Sudah ada jawabannya yang C. Berikut yang bukan merupakan interaksi antar muka pemindai biometrik. Biometrik itu adalah matematika dari tubuh kita yang dipahami komputer kan begitu ya. Mengidentifikasi dengan menganalisa bentuk wajah. Ini termasuk biometrik ya. Jarak antar dua mata, antara mata dengan ujung hidung dengan mulut, pinggir-pinggir mulut ini semua ada ada proporsinya dan itu adalah menandai seseorang. Itu siapa? Komputer cara mengenalinya seperti itu ya. Mengidentifikasi dengan kode QR ini. QR itu kode yang kotak-kotak itu loh. Kalau kita bayar-bayar atau apa, ini jelas bukan ini. Ya, yang bukan loh. Nah, ini. Jari untuk menyentuh layar jelas, biometrik, iris, retina seseorang juga biometrik. Number 5. Perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur seperti ketersediaan fungsi, kenyamanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ya ini trial ya, biasanya gratis ya. Gratis itu bukan trial juga, trial itu full. Kalau gratis itu dikasihkan ya, bisa dipakai dalam durasi waktu yang lama atau mungkin lama sekali ya, tidak ada batasannya, tapi kadang-kadang tidak bisa di save gitu ya. Itu adalah shareware atau tidak bisa di save dalam format tertentu, jadi agak merepotkan kalau kita tidak beli softwarenya. Tapi kita sudah bisa ngedit, bisa pakai software itu kayak teaser aja, dicicipi aja. Kalau mau versi komplitnya harus beli kan gitu ya, shareware. Nama alat berikut, nah ini biasa kita temui kalau kita belanja-belanja ya di toko-toko modern ya. Ini adalah barcode scanner. Tit. Nah, gitu langsung keluar harganya. Nanti mempercepat proses kasir dalam bekerja. Cocokkan nama piranti dengan fungsinya. Bobot ringan, membaca data secara acak dan menjalankan aplikasi, dapat membaca sekaligus menulis. Semua datanya hilang jika kehilangan daya listrik. Ini adalah nomor 3, ini adalah A 3A. Oke ya. A ini 3 yang cocok ini ya. Kemudian ROM, random read only memory. Apa ROM ya? Sebentar. ROM itu read only memory. Read only memory. Ya, saya ada sedikit catatan di sini. Read only memory itu cocoknya yang, nah ini. Biasa melekat di motherboard, hanya dapat membaca hasil simpanan data, mampu menyimpan perintah dan data secara permanen walaupun listrik mati. ROM. Kalau RAM itu listrik mati ya mati. Ya, random access read only memory. Hanya dibaca. Ya, listrik mati enggak hilang. Kalau RAM listrik mati RAM. Ini random access memory. Memori. Ini pelajaran jadul banget. Sampai hampir lupa Pak Ali ini. Hard disk, lah ini jelas. Memiliki kumpulan piringan, platter dan head sebagai media penyimpanan dan data yang non volatil, artinya data tidak akan hilang saat komputer dimatikan. Ya. Oke. Ada ROM, ada RAM. Read only hanya bisa dibaca kan gitu ya, ROM. Tapi juga tidak bisa hilang kalau listrik mati.
Suatu piranti menghubungkan komputer dengan piranti tersebut tidak dikenali oleh komputer tersebut, maka hal ini sesuai dengan fungsi sistem operasi dihubungkan ke komputer dan piranti tersebut tidak dikenali oleh komputer tersebut. Sesuai dengan sistem operasi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna, mengatur mengendalikan piranti. Suatu piranti dihubungkan ke komputer dan piranti tersebut tidak dikenali oleh komputer. Ini dia berarti mengatur dan mengendalikan piranti. Ya, mengatur dan mengendalikan piranti. Ini kelihatannya yang cocok ini. Ya. Oke. Fungsi alat ini adalah untuk memindai data. Setanyakan ya, atau dokumen dengan cara menduplikasi dalam bentuk digital atau file. Alat ini dimasukkan jenis hardware input ya, input device. Ya, input device itu memindai data ya, terus menjadikan data itu dalam bentuk digital. Ya, input masukan seperti scanner gitu ya. Oke, kalau output itu keluaran. Ya, output keluaran bisa dalam perintah, bisa suara, bisa dalam apa aja. Yang penting sesuatu yang keluar dari komputer. Storage, penyimpanan, processing, memproses. Nah, ini processing. Fungsi alat di bawah ini adalah ini untuk memproses seperti otak kita. Ya, Intel Inside dulu iklannya gitu ya. Mengolah media penghubung bukan salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer yang berfungsi sebagai otak komputer ini, memproses data. Oke, kemudian sistem operasi ini memiliki logo seekor penguin bersifat open source dan gratis sehingga memiliki kebebasan bagi programmer untuk mengembangkan. Nah, ini Linux ini Linux. Ya. Kalau Windows ya seperti Windows, Macintosh, Linux ini nomor 11. Manakah dari gambar berikut yang termasuk output, yang termasuk output device? Ya, monitor lah. Output. Berikut ini ciri-ciri sebuah sistem operasi. Nama sistem operasi tersebut adalah sistem operasi ini dikembangkan oleh Apple Corp. Merupakan sistem operasi pertama yang merupakan sistem antarmuka grafis GUI. Merupakan sistem operasi yang terlindungi dari virus. Macintosh, Apple itu kalau nggak salah Macintosh, Apple itu. Kalau Linux itu open source, ya, Linux itu open source. Yang tidak dimiliki, yang tidak termasuk ciri-ciri gambar berikut adalah ini gambar joystick ini ya. Yang tidak termasuk ciri-ciri gambar berikut ini joystick. Kita menyebutnya joystick. Alat keluaran komputer berbentuk tuas, ini inputan bukan keluaran ya, input. Bukan keluaran. Dapat mentransferkan arah yang tidak termasuk ciri-ciri. Nah, ini berarti tidak termasuk ciri-ciri. Ini alat inputan bukan outputan. Ya, dapat mentransferkan arah 2-3 dimensi komputer bisa. Sebagai pelengkap untuk memainkan video iya, banyak diimplementasikan pada mesin-mesin seperti pada kursi. Ya, jelas yang A. Ya, yang tidak masalahnya ya. Ya, yang tidak. Nah, uraian, Pak Budi seorang arsitek. Beliau bekerja di kantor perancangan bangunan. Saat ini komputer yang biasa beliau gunakan rusak. Beliau ingin membeli komputer baru. Komputer yang untuk arsitek membutuhkan instalasi perangkat lunak dengan ukuran besar dan resolusi tampilan layar yang tinggi. Spesifikasi komputer yang kalian rekomendasikan, intinya terserah budget uangnya berapa ya. Yang jelas harus dipastikan ya RAM-nya besar, VGA card bagus. Karena ini untuk untuk grafis. Ya sini aja dua ini. Kalau mengenai prosesornya tergantung budget lah ya, tergantung budget.
Dan hard disk cukup lah, hard disk cukup besar. Ya, hard disk besar. Karena untuk menyimpan file-file yang ukurannya besar ya. Tapi ya komputer zaman sekarang ini kalau dijual minimal ya 1 tera lah atau 500 giga mungkin ya, sejelek-jeleknya itu sudah sangat cukup sih untuk pekerjaan arsitek ya. Deskripsikan kedua perintil berikut dan buatlah perbedaan menurut pengetahuan kalian. Ini touchpad ya. Touchpad ini berfungsi untuk menggerakkan kursor, untuk fungsinya sih sama ya. Berikut fungsinya. Deskripsikan kedua gini aja. Kedua alat berfungsi untuk menggerakkan kursor, gitu aja. Jadi ini fungsi, kita tinggal bedanya aja. Kedua alat berfungsi untuk menggerakkan kursor ya, atau panah ya. Nah, touchpad ya sebagai inputan menggunakan biometrik yaitu atau mendeteksi sentuhan ya, untuk ya segitu aja dah, intinya untuk menggerakkan kursor. Kalau mouse ini, kalau optical mouse kelihatannya ini, atau mouse gitu aja ya, menggunakan infrared yaitu ya, menggunakan ya infrared untuk mendeteksi gerakan mouse ya. Ini mendeteksi sentuhan, tap-tap ya, dan tombol ya. Menggunakan infrared untuk mendeteksi gerakan tombol dan klik dan scroll ya. Menggunakan infrared untuk mendeteksi gerakan mouse ya. Terus mendeteksi klik dan ini scroll ya, kan di sininya ada scrollnya ya, ini ada scrollnya, bisa diputar-putar lah. Ini kalau di scroll kan naik turun ya. Terus klik juga ya, di sini ada 2, klik kiri dan klik kanan. Terus di sini ada kayak sinar, nah itu adalah warnanya merah ya, karena sinar inframerah itu gerakannya akan dideteksi kalau menyentuh pad seperti ini ya. Usahakan ada pad seperti ini. Nah, istilah konversi biner. Oke, kita zoom aja untuk konversi biner. Di sini adalah 0001 ya. Jadi 0001 ini kita zoom aja biar enak. Diginikan aja. Diperbesar. Nah, gini kan enak ya. Di sini ada 2/1 berarti. 2/1. Berarti 2/0 maaf. 2/0 ini adalah 1. Di sini adalah 2/0 yaitu 1 ditambah 2/1 yaitu 2 ditambah 2/2 yaitu 4 ditambah di sini 0, di sini kan harusnya 2/3 ya, langsung 2/4 ya, tambah 16.
sama dengan 2 tambah 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 16 23. Oke. Kemudian di sini naik 1 turun 0. Pada intinya ini adalah 1 maaf 0 0 0 1. Di sini adalah 2 pangkat 0 yaitu 1. Ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 16 sama dengan 17. 100. Nah, ini dalam bentuk digital kita hitung. 100 cari tempat kosong ini. Ya, di sini ya, 100 cari tempat kosong. 100 dibagi 2 dapat 50 sisa 0. 50 dibagi 2 dapat 25 sisa 0. Ya. Kemudian 25 dibagi 2 dapat 12 sisa 1. 12 dibagi 2 dapat 6 sisa 0. 6 bagi 2 dapat 3 sisa 0. 3 bagi 2 ya dapat 1 sisa 1. 1 bagi 2 dapat 0 sisa 1. Kita dari bawah ke atas 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ya 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0. Kalau 10 di sini aja ya. Cukup rasanya 10 dibagi 2 dapat 2 sisa dapat 5 mah. Mana sih? Dapat 5 sisa 0. 5 bagi 2 dapat 2 sisa 1. 2 bagi 2 dapat 1 sisa 0. Tapi ini dihitung ya kalau seperti ini pengalaman kita. Jadi 1 0 1 0. 1 0 1 0. Ada 4 ya, 1 2 3 4. Berarti ini 2 ya. 2 4 ini 8. Ya pas ya, 8 tambah 2 10. Cek aja. Oke. Kita lanjutkan lagi, isilah titik-titik pada kolom kosong tabel berikut. Mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen mulai tahap pembuatan maupun penyuntikan seperti brosur, surat laporan dan sebagainya. Contoh aplikasi jenis software. Ini ya. Ini macam-macam ya. Ada software apa yang pertama itu pengolah kata ya. Pengolah kata apa ya? Ya pengolah kata ya. Itu ada MS Word. Terus di sini paling punya apa aja coba. Ini namanya apa ini? Coba buka salah satu. WordPad. Agak lupa WordPad, MS Word, WordPad, ya, Notepad, pengolah kata dan lain-lain ya. Terus kemudian pakai warna lain aja. Ada pengolah gambar. Itu Adobe Photoshop, Corel Draw. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Terus ada lagi golongan spreadsheet.
SPREAD. Spreadsheet itu kayak Google Doc atau apa ya? Google Sheet, Google, terus ini Excel, MS Excel. Penyuntingan seperti brosur, surat laporan dan sebagainya. Apalagi yang kita punya, mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen, memulai tahap pembuatan maupun penyuntingan seperti brosur. Nah ini aja ya, yang pengolah kata, pengolah gambar, dan untuk penyebaran ya. Itu sih. Terus apa lagi? Google Chrome, nggak usah dijadikan satu gini ya. Maksudnya di sini ada tabelnya masih yang lain. Layanan internet itu Google Chrome, terus apa? Nah ini, ini punya apa lagi ini? Google Chrome, ada Edge, Firefox, Firefox, ya ada banyak, Alta Vista, Yahoo, ya. Oh ini search engine sih. Nah ini aja, Edge, Firefox, layanan internet, fungsi untuk browsing, untuk berselancar atau browsing. Ya. Untuk memudahkan tabel, mengolah data, angka, statistik, laporan keuangan. Nah, ini tadi ya. Harusnya ini jawabannya yang ini, yang hijau ini. Ya. Jadi itu jawaban yang merah saja. Ini jawaban yang hijau. Kok Pak Ali jadikan satu di sini. Nah, ini memudahkan pembuatan tabel, mengolah data berbentuk angka, statistik, laporan keuangan dan sebagainya. Itu Google Sheet, MS Excel, ini spreadsheet. Nah, Corel Draw, Adobe Photoshop, ya. Di sini pengolah gambar. Salah tempat ternyata ya. Maksudnya tak kira tidak sebanyak ini tabelnya. Pengolah gambar. Semadap, wah di sini ada contoh lain selain Semadap itu antivir atau CC Cleaner, ya, macam-macam. Kaspersky, ya. Pak Ali punya apa aja di sini? Tidak begitu hafal. Oke ya. Ini antivirus. Ya gunanya ya untuk sebagai antivirus. Terus menghapus registry cookies. Terus apa lagi ya? Itu ya. Mendeteksi ini, dia juga untuk firewall juga. Kayak mendeteksi serangan-serangan gitu. Nah, oke, terakhir apa ini? Istilah kotak kosong pada gambar di bawah ini, nama-nama ya, jelas ini gampang ini. Yang di sini adalah LCD monitor, liquid crystal display monitor. Kalau ini charger ini. Ini waduh nggak kelihatan. Oh ini biasanya tahu colokan power biasanya di sini. Atau colok power. Ini chargernya.
Terus di sini port, biasanya port USB, port LAN. Kalau di sini headphone jelas. Ini touchpad. Di sini speaker. Ini keyboard. Standar sih ya. Oke, kita lanjutkan. Sistem komputer memiliki komponen penyusun yang beragam. Komponen tersebut diantaranya adalah perangkat keras, perangkat lunak, ya perangkat keras seperti mic dan lain-lain ini ya, yang bisa kita sentuh. Lunak itu yang software. Perangkat keras adalah perintah yang dapat dilihat secara fisik, sedangkan perangkat lunak adalah perintah yang tidak terlihat wujudnya, tetapi berperan penting untuk membuat sistem komputer dapat beroperasi. Perangkat keras dan perangkat lunak ada yang bersifat harus ada, namun ada yang bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kayak mic ini enggak, kalian punya laptop harus punya mic. Ya, tapi kalau punya seperti ini suaranya lebih bagus kan gitu ya, lebih enak kan. Pak Ali pekerjaannya bikin konten. Kalau nggak ada mic kayak gini ya suaranya cempreng ya, bukan ada aja masih cempreng ya. Dari sampahnya kalau itu. Dari materi ini renungkan beberapa hal berikut dan catat pada buku kerja kalian. Apakah kalian telah mengerti kegunaan dari perangkat keras dan perangkat lunak? Ya, perangkat keras ini untuk apa ya? Perangkat yang bisa secara fisik bisa kita sentuh ya. Perangkat keras ya, itu macam-macam, bisa untuk monitor, bisa untuk memproses data ya, CPU maksud Pak Ali, bisa untuk input dan lain-lain. Kalau perangkat lunak ya adalah berisi perintah-perintah ya, serangkaian perintah. Ketika kalian memberi perangkat keras baru, apakah kalian telah bisa menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk dibeli? Ya, biasanya kita sudah satu paket ya. Ketika memberi perangkat keras baru, apakah kalian telah bisa menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk dibeli? Biasanya sudah satu paket. Sudah satu paket. Ya, jadi hardware plus drivernya. Atau kalau enggak, drivernya bisa download. Sekarang biasanya download. Tapi sudah ada perintahnya di situ. Di ininya apa? Ada petunjuknya biasanya sudah. Setelah kalian belajar materi tentang representasi biner, apakah kalian tertarik dengan pengkodean yang lebih kompleks seperti oktal dan heksadesimal? Oh iya dong. Kalau tertarik ya, ini lebih keren. Ya, ini jawabannya relatif sih. Kalau Pak Ali suka ya. Oktal itu berbasis 8, heksadesimal berbasis 16. Kalau dari kita kan 10, kita ngitung biasanya 10. Ya. Kalau heksadesimal basis 16. Kita sudah sempat lihat kemarin ya di ASCII kemarin. Ayo cari tahu, jika kalian tertarik dengan materi ini dan ingin mendalaminya lebih berikut, link yang bisa diakses ya. Ada satu lagi yang belum nih linknya, Inside Chamber. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan nanti lanjutkan pada bab 5 jaringan komputer dan internet. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.